Oke, baik Ananda, apakah hidupnya sudah nyaman? Sudah Bu, sudah? Yakin sudah? Sudah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Apakah sehat? Sudah sehat Bu. Sehat, oke. Sebelumnya Ananda tadi di sini naik apa gitu? Tadi saya naik apa? Oke, rumahnya di mana ya? Rumah saya di Gang Sebelah. Oke, Gang Sebelah. Sebelumnya apakah Anda sudah kenal dengan Ibu? Belum Bu. Oke, maka dari itu kita perkenalan dulu terlebih dahulu agar kita saling mengenal satu sama lain dan enak juga kita dalam berbicaranya. Oke, kita perkenalkan nama Ibu Dara Putri Tanjung. Ibu biasa dipanggil Ibu Dara. Ibu berasal dari Kabupaten Padang Palembang. Selanjutnya silakan kepada Anda. Ibu, perkenalkan nama saya Fauzia, bisa dipanggil Hasna Bu. Saya dari Tanjung. Oke, Hasna Fauzia dari Tanjung. Oke, nah tujuan Hasna menjadi ibu dalam apa ya Hasna? Sekolah dulu saya mau Konseling. Oke, sebelumnya Hasna sudah pernah melakukan konseling atau pernah mendengar kata-kata dari konseling? Saya sebelumnya cuma pernah mendengar, tapi belum pernah konseling sebelumnya. Oke, benar. Ibu jelaskan ya, bahwasanya konseling itu adalah layanan atau bantuan yang diberikan guru BK atau konselor kepada klien untuk mengentaskan sebuah permasalahan yang mungkin dialami oleh kliennya, baik dari masalah pribadi atau masalah di dalam dirinya, sosial atau di lingkungannya, belajar dan juga karirnya. Nah, tujuan dari konseling ini seperti yang dijelaskan tadi itu untuk mengentaskan sebuah permasalahan. Apakah Hasna paham? Paham Bu? Oke, sebelumnya di dalam lagu konseling ini Ibu harapkan dalam lagu konseling ini apakah Hasna sudah sukarela datang ke Ibu? Alhamdulillah sukarela. Oke, sukarela ya. Nah, di dalam melakukan konseling ini Hasna tidak perlu takut dan cemas dalam menceritakan permasalahan atau cerita yang ingin Hasna ceritakan kepada Ibu, karena apapun yang Hasna sampaikan tidak akan Ibu sampaikan kepada pihak manapun atau tidak kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dan juga Ibu harapkan Hasna terbuka agar cerita atau permasalahan yang Hasna alami bisa terentaskan dengan baik dan tercapai tujuan dari konseling kita ini. Apakah Hasna paham? Insya Allah. Oke, apakah Hasna sudah siap untuk lanjut kepada sesi selanjutnya? Siap Bu. Oke, nah sekarang Hasna silakan Hasna untuk menceritakan apa keluh kesah Hasna kepada Ibu dan Ibu akan siap rekan-rekannya. Jadi Ibu ayah ini mungkin karena ujian semester lalu, aku merasa kayak berat banget untuk kuliah Ibu karena yang kita di awal juga tugas sekarang soal itu Bu, jadi semester kami belum semua tambah lagi terus dadakan dengan kedua sama tugas lain. Jadi Bu kayak pas saat tugas kemarin saya merasa kayak ruginya kayak rugi gitu, kenapa ada kemarin bikin, kenapa sih waktu pas sampai mau kuliah gitu. Nah pada saat itu tuh kayak berat pada diri sendiri itu kayak stres sama dulu kayak apa tuh malas tidur terganggu gitu, dan emosi pun tidak stabil karena kayak pernahnya semarah-marah aja gitu. Oke, apa yang menyebabkan Hasna bisa mendapat tugas seperti itu? Dia menyebabkan masalah tugas itu mungkin kayak pertama tuh kenapa tugas kayak bukan yang tugas itu kayak masih ada waktu besok kan tugas itu kenapa tuh sekarang gitu. Jadi merasa mengenai tugas itu mungkin karena satu pikiran waktu udah menentukan tugasnya masih lama dan masih panjang gitu, sehingga itu kayak masih bisa main sama teman gitu, masih bisa sekali ulang Bu atau sekali gitu. Oke, Ibu paham dengan apa yang Hasna sampaikan, bahwasanya Hasna menganggap bahwasanya tugas ini masih lama dikumpulkan
masih bisa senang bermain-main gitu, atau scroll sosmed gitu. Padahal tugas itu sangat penting dikerjakan. Nah, kalau menurut Hasna, apa sih dampak dari kita menunda tugas tersebut? Dampaknya sangat banyak Bu. Bisa dampaknya itu lebih istirahat itu kayak lebih mudah stres gitu Bu. Makan malas makan Bu. Nah, besok tidur tuh kayak terganggu gitu. Dan kalau untuk bisa tuh mungkin kayak memutkan dirinya Bu. Dan emosi itu kayak mudah berisolat gitu. Mudah marah gitu. Oke, kalau itu dampak negatifnya bahwasanya mudah marah atau malas makan dan susah tidur juga. Nah, kalau begitu apa yang membuat Hasna masih menunda tugas itu? Karena Bu, jadi setelah menulis kemarin itu rasa jalan itu cuma sebentar Bu sampai dekat siang. Nah, pada saat kami satu itu Bu, pasti siap Bu, dan berpaham Bu. Jadi gimana aku pas kami satu itu Bu, dipaksain paham itu saya tugas gimana caranya. Oke, kalau begitu menurut Hasna masih maksimal nggak hasilnya kalau tugas itu dibuat di rumah satu gitu? Enggak Bu, karena aku kalau dibuat satu itu kayak mungkin orang untuk pengalaman sama cuma 2 halaman gitu, itu pun asal-asalan gitu. Oke, nah jadi kalau begitu apa sih yang membuat Hasna kayak lebih lebih menunda tugas, padahal kan Hasna tahu dampaknya gitu, banyak baik dari dampak kesehatan ataupun dampak lainnya gitu. Tugas itu tidak sempurna. Apa sih yang membuat Hasna selalu mempertahankan untuk selalu menunda tugas itu? Mungkin yang merasa bertahan tugas itu karena kayak merasa tugas itu pasti harus siap gitu, nggak memikirkan hasil kerja dan itu. Nah, jadi pertanyaan itu mungkin kayak lebih menikmati masa kayak enak aja bisa bekerja daripada tugas. Oke, kalau begitu, kalau seandainya Hasna membuat tugas hamil 1 hari misalnya, kan hasilnya nggak maksimal begitu kan. Nah, kalau nilai Hasna misalnya rendah, apa sih perasaan yang timbul di diri Hasna gitu? Perasaan timbul itu kayak sedih gitu, kayak kok bisa ya seperti ini. Padahal tahu kesalahan sendiri gitu. Kayak merasa sedih, Hasna dengan nilai yang rendah mungkin keluar ketika pembagian nilai gitu. Nah, kan Hasna udah tahu gitu apa dampaknya, baik karena mungkin nilai rendah, baik dampak kesehatan ataupun dampak lainnya. Nah, apakah Hasna tidak pernah memikirkan bahwasanya banyak dampak positif dari kita tidak menunda tugas itu? Kalau dipikirkan mungkin pernah dulu, tapi nggak pernah coba dulu. Cuman misalnya cuma seminggu 2 hari sekali aja sekarang tugas. Oke, yang balik sakit dulu gitu. Terus kembali lagi seperti itu. Nah, kalau menurut Hasna, apa sih dampak positif dari kita tidak menunda tugas? Dampak positifnya itu kayak kita tuh lebih nggak terlalu stres gitu pada saat aku mulai tugas. Nilainya pun tinggi gitu, karena tiba itu kayak emang sudah referensi dari sesuai aktivitas awalnya. Menurut Hasna itu hal yang baik atau tidak? Baik Bu. Nah, kalau Baik Bu, karena dampak positif itu sangat banyak guys. nah kalau gitu kalau gitu apa sih yang membuat Hasna tidak mau mencoba gitu? Bukan masalah tidak mau mencoba Bu, tapi kayak konsisten itu susah Bu, karena mungkin ada juga orang juga mungkin agak nggak
apa harus kita lakukan gitu? Mungkin saya melakukan itu Bu, kayak membuat jadwal waktu itu, manajemen waktu untuk sehari-hari itu loh Bu, kayak dari pagi bangun berapa, harus ngapain, dan juga membuat waktu untuk tugas di kayak di berjadwalin mungkin jadwal tugasnya kayak jam habis maghrib sampai saat isya gitu. Nah, itu betul sekali. Rasanya tahu bahwasanya banyak dampak-dampak positif yang ditimbulkan dari kita tidak lalai dalam membuat tugas atau kita tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau begitu, kapan Hasna akan melakukan hal tersebut? Itu melakukannya setelah pulang dari libur karena ini harus membuat semester jadi harus tugas itu harus waktu dan harus mengumpul semua tugas nanti. Oke, Hasna akan membuat tugas tepat waktu gitu. Nah, apakah ada lagi yang ingin Hasna sampaikan? Tidak dulu. Oke, tidak. Nah, dari sisi konseling ini, apa sih yang dapat Hasna pahami dari melakukan konseling ini? Dan setelah pahami Bu, kalau rasanya itu kemana-mana tidak baik bagi diri sendiri. Dan banyak itu bisa positif, bisa berisik Bu, dan semua tugas nanti. Hasna akan membuat tugas tepat waktu gitu. Nah, apakah ada lagi yang ingin Hasna sampaikan? Tidak dulu. Oke, tidak. Nah, dari sisi konseling ini, apa dapat Hasna pahami dari melakukan konseling ini? Dan setelah pahami Bu, kalau rasanya itu kemana-mana tidak baik bagi diri sendiri. Dan banyak itu bisa positif, bisa berisik Bu, dan juga ada psikisnya Bu, seperti kayak dari situ makan terganggu gitu. Nah, kalau psikis itu kan lebih cemas dan juga menurunkan gitu Bu. Nah, banyak sekali cara yang bisa saya lakukan Bu untuk mengurangi prokrastinasi diri ini Bu. Salah satunya saya melakukan membaca harian gitu Bu, karena biar hidup itu terarah dan jadwal belajar itu jelas kapan untuk belajar, kapan untuk tugas, kapan untuk belajar. Oke, paham sekali apa yang Hasna jelaskan, bahwasanya terdapat Hasna pahami dari konseling ini bahwasanya menunda tugas itu banyak dampak negatifnya, yaitu dari mulai fisik kita, psikis kita, yaitu mungkin kita malas makan atau merasa cemas, nilai rendah gitu kan. Dan dampak positifnya banyak yang ditimbulkan, dampak positif dari kita lebih dekat dalam mengerjakan tugas, seperti kita lebih banyak memiliki waktu, nilai kita mungkin lebih maksimal karena kita mengerjakannya secara maksimal. Oke, dari hal tersebut, apa perasaan Hasna dalam melakukan konseling ini? Perasaan itu mungkin sudah lama lega gitu Bu, karena sudah mengetahui gimana bekerja itu. Dan juga senang Bu karena perasaan sudah terletakkan. Oke, Hasna merasa senang dan setelah Hasna dapat memutuskan. Oke, bagaimana tindakan Hasna selanjutnya agar Hasna tidak mengalami prokrastinasi lagi atau sering tepat waktu dalam membuat tugas? Di negara sederhana mungkin di manajemen waktu daftar manajemen daftar kegiatan sehari-hari. Dan rasanya itu mulai dengan hal lebih kecil itu kayak mengurangi bermain HP dengan membandingkan tugas. Oke, bagus sekali ya. Dari yang Hasna sampaikan tadi bahwasanya Hasna akan melakukan lebih banyak meluangkan waktu dalam membuat tugas tanpa melalaikannya, dan juga lebih banyak dan juga lebih mengurangi dalam pemakaian HP agar tugas Hasna ini tidak lalai. Oke, bagus sekali. Ibu sangat senang
tidak lalai lagi dalam membuat tugas. Nah, kalau begitu kita tutup sesi konseling kita hari ini dengan membaca HAM dalam